lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Opu Babiat Situmorang, Lae dan Panglima Perang Sisingamangaraja 12. Iya teman, Opu Babiat Situmorang adalah putra Opu Raja Doli Situmorang yang masih berkerabat dekat dengan Sisingamangaraja 12. Raja yang mempersunting Boris Situmorang adalah Lae kandung atau ipar dari Opu Babiat Situmorang. Keluarga besar Sisingamangaraja Sinambela dari Bakara sudah turun-temurun memilih Putri Marga Situmorang untuk dijadikan permaisurinya. Iya, pada saat Sisingamangaraja 12 bersama rakyat menghadapi Belanda di wilayah Selindung 1878 dan di Toba 1883 yang akan menguasai Tanah Batak. Akhirnya Opu Raja Doli Situmorang sepakat dengan Sisingamangaraja 12 untuk melawan Belanda dengan menggunakan taktik perang gerilya dari hutan ke hutan. Belanda akhirnya mengetahui bahwa Sisingamangaraja 12 berada di Lintong berkat laporan pengkhianat-pengkhianat bangsa yang kemudian Belanda mempersiapkan pasukannya untuk menyerang dan menangkap Sisingamangaraja di wilayah Lintong. Opu Raja Doli Situmorang memerintahkan anak-anaknya mempersiapkan dirinya untuk menghadapi pasukan Belanda. Putranya yang bernama Rosodunggaron menggerakkan rakyat Lintong dan mengurus perbekalan bersama anaknya yang bernama Abda Jonggur. Sedangkan anaknya yang bernama Opu Babiat selaku panglima perang mengatur pasukan dan memimpin pertempuran melawan Belanda. Pertempuran pertama di Lintong adalah pada tahun 1889. Iya teman, meskipun Belanda melakukan taktik bumi hangus, namun Ro dan Opu Babiat tidak mengurangi daya juangnya. Malah sebaliknya, semangat juang keturunan Opu Raja Doli Situmorang alias Raja Lintong beserta rakyatnya melawan Belanda, membuat Belanda akhirnya mundur dari Lintong dan mengurangi tekanan pada pasukan Opu Raja Doli Situmorang untuk sementara waktu. Hal ini disadari Opu Raja Doli Situmorang bahwa Belanda pasti akan kembali menyerang mereka. Selain mengangkat Opu Babiat Situmorang sebagai panglima perang, Sisingamangaraja 12 juga menetapkan Opu Sohuturon, salah seorang putra Takengon Aceh, menjadi Menteri Pertahanan yang disebut juga Indu Parporangon, dan merangkap wakilnya menetapkan Mangaraja Manali Songkapon, salah satu putra Airwangi Sumatera Barat, menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Juga menetapkan Tuanku Mahmud Fauzi dari Banua Singkil Aceh, Panglima Jenderal yang disebut juga Ulu Balang Bolon. Dan menetapkan juga Opu Badia Porhas dari Toba menjadi Wakil Panglima Jenderal Sisingamangaraja 12. Nah teman, ia mempersiapkan pangkalan atau markasnya di Pea Raja Dairi, kurang lebih 20-40 km dari Lintong, dengan pertimbangan demi strategi perjuangan. Daerah yang dipilih tepat berada di Jalan Lintong, Barus. Lebih lanjut teman, benar apa yang diperhitungkan Opu Raja Doli Situmorang. Belanda kembali menyerang dengan maksud akan menangkap Opu Raja Doli Situmorang dan keluarganya. Namun Opu Raja Doli Situmorang dengan keluarganya berhasil menghindar dengan masuk ke dalam hutan Lintong. Dan setiap Belanda menyerang mereka akan menangkap dan menyiksa para penduduk. Di samping Belanda membakar habis rumah penduduk sebagai hukuman atas perlawanan mereka pada tahun 1889, 1904, dan 1907. Teman, segala cara diupayakan Belanda membujuk Sisingamangaraja 12 dan Opu Raja Doli Situmorang untuk menyerah melalui utusan Belanda atau bangsa Batak. Namun tidak pernah dihiraukan. Mereka tetap bergerilya sampai gugurnya Sisingamangaraja 12 tanggal 17 Juni 1907 di Dairi. Lebih lanjut teman, Opu Babiat adalah Lae kandung atau ipar dari Sisingamangaraja 12. Keluarga besar Sisingamangaraja 12 dari Bakara atau pesisir selatan Danau Toba sudah turun-temurun menikahi Putri Marga Situmorang di Lintong atau pesisir barat Danau Toba. Di awal abad ke-20 teman,
Penduduk Batak Toba hidup berkelompok dengan marga-marga otonom. Setiap daerah diorganisasi secara teratur tidak jauh dari sumber air. Bius atau sistem irigasi menjadi basis pembagian otonomi. Ya, setiap daerah atau klan otonom tersebut mempunyai raja. Sisingamangaraja adalah pemimpin atau religius yang paling disegani saat itu. Sisingamangaraja 12 juga menjadi tokoh sentral setelah naik tahta di usia remaja. Ia menggantikan Sisingamangaraja 11 yang tutup usia akibat epidemi kolera. Sisingamangaraja bergerilya di hutan Tele. Di tahun 1883, terjadi konfrontasi antara Batak dengan kekuasaan kolonial yang sudah lama bercokol di Aceh. Serangan ini berlangsung di selatan Danau Toba di sekitar Balige. Ya, Sisingamangaraja terluka di lengannya dan lari bersembunyi ke dalam hutan. Langit berubah hitam kelam, teman. Gunung Krakatau sedang meletus saat itu. Pelariannya berakhir di Lintong. Boru Situmorang ibunda Sisingamangaraja berasal dari daerah ini. Iya, popularitas Sisingamangaraja melesat sejak kejadian tersebut, teman. Perang di areal terbuka ini sering disebut tidak berimbang. Tentara Hindia Belanda dianggap secara taktis dan teknis lebih superior. Pada tahun 1889, gerakan kontra gerilya Sisingamangaraja dan tentaranya berpusat di Pearaja. Ia juga memimpin rakyatnya melewati kehidupan yang cukup aman dan tentram. Sementara itu, tentara Belanda di Aceh membentuk korps elit untuk melawan aksi militan. Tentara gerilya Aceh dan Batak diawasi oleh brigadir yang terdiri dari maksimal 16 serdadu pribumi di bawah pimpinan komandan dari Eropa. Mereka dibersenjatai dengan karabin dan klewang. Brigadir ini beroperasi amat cepat dan akurat. Ya, posisi Aceh semakin terdesak dan perlawanan Aceh dapat dibendung oleh tentara Hindia Belanda. Tanah Batak kembali menjadi daerah incaran kolonialisme. Mulai tahun 1904, teman. Ekspedisi mereka di bawah pimpinan Van Delon berakhir di Gayo dan Alas. Iya, tanah Batak yang mereka lewati dan diperkirakan membahayakan akan dibakar, dijarah dan dibunuh penduduknya. Ya, Raja Batak menjadi target terpenting mereka saat itu. Ekspedisi lainnya mulai merambah ke Pearaja, tempat persembunyian pemimpin perlawanan bangsa Batak. Sisingamangaraja 12 harus bersembunyi lebih dalam lagi ke hutan belantara bersama keluarga dan pengikutnya. Ya, tentara Hindia Belanda di bawah pimpinan Hans Christoffel dilengkapi 4 brigadir bertolak ke kawasan Batak Toba di bulan Maret 1907. Brigadir tersebut sebagian besar terdiri dari penduduk Jawa dan Ambon. Mereka ditugasi Christoffel untuk menangkap Sisingamangaraja 12, hidup atau mati. Meskipun berperawakan kecil, Christoffel dikenal tegas, berani dan tidak mudah ditaklukkan. Selain itu, ia adalah penembak jitu dan berpengalaman melawan gerakan kontra gerilya. Tanpa membuang waktu, teman, ia bersama brigadirnya segera menyusuri daerah pesisir barat Danau Toba dan pegunungan di Puso Buhit. Nah, teman, kondisi alam di sana sukar dan dipenuhi jurang dalam serta bukit terjal. Dalam waktu singkat, Christoffel berhasil mengumpulkan informasi mengenai tempat persembunyian Sisingamangaraja 12. Taktik Christoffel berakibat tertangkapnya Boru Situmorang dan beberapa anaknya. Namun Sisingamangaraja belum dapat disentuh. Sampai akhirnya pada tanggal 17 Juni 1907, salah satu brigadir dari Christoffel bertatap muka langsung dengan Sisingamangaraja 12 di dekat sebuah jurang di daerah Parlilitan. Au Sisingamangaraja, teriaknya, atau yang artinya, akulah Sisingamangaraja. Pertumpahan darah tidak dapat dihindari, teman. Sisingamangaraja gugur bersama kedua putra dan putrinya. Ya, jenazah Sisingamangaraja diusung berkeliling desa supaya rakyat tahu raja mereka telah tiada. Ini taktik Belanda untuk menjatuhkan moral bangsa Batak supaya lebih mudah dikalahkan dan dijajah. Nah, teman, itu tadi adalah sejarah Opu Babiat Situmorang, Lae, dan Panglima Perang Sisingamangaraja 12. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya, teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar.
Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.